Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Jalaluddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulum. Eh, Baik, kita masih pada pembahasan muharramatu al-ihram. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain wa fidyatu irtikabi wahidin mimma yahrumu bil ihrami ghairal jima'i dzabahu syatin Maaf, mujzi'atin fil suaranya agak kecil kayaknya. Sat. Halo, halo. Gimana? Nah, ini besar nih. Sat. Halo, halo. Halo. Ini udah besar. Sat. Oke. Eh, kita lanjutkan ya. Wa fidyatu irtikabi wahidin mimma yahrumu bil ihrami ghairal jima'i dzabahu syatin mujzi'atin fil udhiyah. وهي جذعة ضأن أو ثنية معز أو تصدق بثلاثة آصاع لستة من مساكين الحرم الشاملين للفقراء لكل واحد نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام. وفدية ارتكاب واحد dan membayar fidyah atau dam ya untuk irtikab karena dia telah melakukan ya, irtikab wahidin mimma yahrumu bil ihram, melakukan satu dari apa-apa yang diharamkan dari ihram ghairal jima, ya, selain daripada jima, ya, ya. Suaranya hilang. Sat. Oh iya, ya, ghairal jima'i. Nah, selain daripada jima, ya. Nah, itu apa? Zabahu syatun mujizatun ya, menyembelih ya kambing atau ya kambing yang sah dilak sah syaratnya, ya syarat kambingnya itu dalam udhiyah atau korban. Baik. Nah, sebelum ke situ ya, jadi jadi sebelum ke perincian masalah fidyah ya. Jadi fidyah itu ini berganti layar nggak? Atau masih di kitab Fathul Mu'in? Ini kita Fathul Muin. Sat. Oke, saya stop share dulu deh, saya salah. Hmm, Ini ada yang komen suaranya masih kurang, masih kurang ya? iya. Sat. Hmm. Tapi denger sih, cuman agak kayak ngejauh gitu. Oh iya, kalau kayak gini, ini oke lah ya. Nah, Ya ini nah, baik. Jadi untuk fidyah secara umum, ya, yang pertama ada namanya, ayo, kepencet saya. Ada namanya fidyah. Fidyah tuh eh, fidyah tuh at-tartib ya. Fidyah tuh at-tartib. Ya, jadi dia fidyahnya nanti ada beberapa khisol ya, ada beberapa kategori dalam pembayaran fidyah ya, dengan menyembelih ya, kemudian memberi makan, kemudian dia berpuasa. Nah,
Yang pertama, kategori tersebut itu secara berurutan. Artinya ketika dia tidak bisa menyembelih, maka diganti dengan memberi makan. Kalau dia tidak bisa memberi makan, maka dia Yang kedua adalah fidyatu eh fidyatu tartib wa ta'dil. Ya, fidyatu tartib wa ta'dil. Nah, fidyatu tartib wa ta'dil ini apa? Jadi dia bayar fidyah secara berurutan. Misalkan dia membayar apa dia harus menyembelih unta. Ya, kalau nggak bisa maka menyembelih sapi. Kalau nggak bisa dia menyembelih 7 kambing. Ya. Nah ini nanti kaitannya dengan jima ya. Makanya kan tadi ghairul jima karena untuk jima sendiri dia ada hukumnya secara khusus gitu. Nah kalau tertib, kalau dia nggak bisa semuanya menyembelih semuanya maka dia diganti dengan ta'dil. Ta'dil itu diganti dengan harga ya dengan harga. Kemudian ada namanya fidyatu takhir. Fidyatu takhir yaitu dia bebas milih mau nyembelih atau dia mau memberi makan atau dia mau berpuasa. Yang terakhir adalah fidyatu takhir wa ta'dil. Wa ta'dil. Jadi dia milih ya. Nah, kalau tidak bisa maka dia bayar dengan qimah atau dengan apa harganya ya. Baik. Nah, ini secara global ya. Ini secara global nanti secara terperinci akan dijelaskan oleh mualif ya. Akan dijelaskan oleh mualif. Baik, kita masuk ke kitab lagi ya. Nah, jadi tadi goirol jima karena kalau jima itu sendiri dia ada khisol tertentu ya. Kan kalau yang disebutin sini dzabhu syat ya, menyembelih kambing. Sedangkan kalau dia melakukan jima ketika dia ihram, maka menyembelihnya dia yang pertama adalah menyembelih unta gitu ya, menyembelih unta. Baru nanti kalau nggak bisa sapi, kalau nggak bisa kambing ya. Dan kambingnya juga bukan satu tapi 7 ya, sebuah usyah. Baik. Nah, wa fidyatur tika biwahidin. Nah, kita fokus juga ke di sini nih. Irtika buwahidin mimma yahrumu bil ihram. Nah, kata wahid di sini. Ya. Eh, jadi di sini diterangkan di Anatolibin wa'lam annal fidyata tata'addadu bi ta'addudi dzalika. Ya. In ikhtalafa az-zamanu wal makanu wan nau. Ya. Kita sudah tahu ya larangan-larangan ihram ya, memakai wangian, memakai pakaian ya yang berjahit ya atau memakai pakaian yang muhit ya. Kemudian menutup kepala bagi laki-laki atau menutup wajah bagi perempuan ya atau eh, ya larangan-larangan yang sudah kita bahas ya. Nah, ini ikhtalafa az-zamanu ya jadi al-fidyatu tata'addadu bi ta'addudi dzalik. Jadi fidyah itu dia akumulatif ya, terakumulasi dengan banyaknya pelanggaran yang kita lakukan ya. Ini ikhtalafa, tapi dengan syarat ini ikhtalafa jika berbeda. Jika berbeda dalam segi apa? Misalkan ini ikhtalafa az-zaman. Jika berbeda waktu, ya. Wal makan dan tempatnya berbeda. Misalkan melakukan pelanggaran yang sama tapi di beda waktu. Nah, itu ya ta'addad. Itu berarti terakumulasi, ya. Az-zaman wal makanu wan nau'u. Nah, kalau jenisnya berbeda maka dia fidyahnya double gitu kan. Dia fidyahnya double. Ya sesuai dengan jenis pelanggarannya.
Misalkan dia memakai wewangian, dia memakai pakaian yang berjahit misalkan, ya. Kalau dia satu waktu, nah tapi beda jenis, maka terakumulasi juga. Atau satu jenis tapi beda waktu, satu jenis tapi beda tempat. Nah, itu juga terakumulasi, ya. Nah, jadi gitu ya. Ada kata wahid di sini. Jadi eh, apa ini pertanyaan sudah pernah ditanyakan ya. Jadi apakah fidyah ini terakumulasi atau enggak? Ya, dia terakumulasi, ya. Tadi jika dia berbeda waktu, tempat dan juga jenisnya, ya. Baik. Kemudian apa jenis fidyahnya ini? Jenis fidyah selain daripada jimat itu apa? Yang pertama dzabhu syat, ya, menyembelih kambing, ya. Mujziatin fil udhiyah yang mana kategori kambingnya ini yang sah di apa dihadirkan atau disembelih ketika penyembelihan udhiyah, ya. Ketika kan ada kriterianya. Ada kriteria. Dan insya Allah nanti akan dibahas secara terperinci apa kriteria, ya, kambing yang sah ketika berkorban, ya. Wahia, ya, jadza'atu dha'nin, ya, domba umur 1 tahun, ya. Wathaniyatu ma'zin dan juga kambing berukuran dua tahun. Ini kalau domba minimal 1 tahun, kalau kambing itu 2 tahun. Itu syat, ya, atau kambing. Dan juga nanti, ya, apa namanya, syarat-syarat, ya, kambing yang sah dipersembahkan ketika berkorban itu apa saja. Nah, itu insya Allah ada pembahasan secara panjang lebar nanti ketika masuk bab udhiyah. Nah, ini menariknya bab udhiyah ini dimasukkan di bab haji juga gitu ya. Nanti ada pembahasannya. Yang kedua, au tasaddukun sati asu'in li sittatin min masakinil haram. Atau dengan bersedekah dengan apa? 3 so', ya, tiga so' untuk lisit tatin min masakinil haram, untuk 6 orang dari orang miskin al apa namanya haram, al makki, ya, tanah haram, ya, asyamilin alil fuqara, yang mana kategori miskin itu juga masuk di dalamnya adalah fuqara. Likulli wahidin nisfu so', ya. Setiap orangnya itu mendapatkan jatah setengah setengah so'. Baik, sebentar ya. Ya, kemudian baik. Kemudian au saumu thalathati ayyam, atau puasa tiga hari, atau puasa tiga hari, ya. Nah, ini, ya, ada menyembelih kambing yang pertama, kemudian ada bersedekah dengan 3 sok yang diperuntukkan untuk 6 miskin, ya, yang ada di tanah haram. Kemudian yang ketiga adalah puasa 3 hari. Nah, di sini nanti, ya, kan belum dijelasin apakah ini termasuk yang tartib, ya, atau takhir, ya. Yang jelas ini disebutkan secara global, ya. Makanya di sini disebutkan famurtakibul muharram mukhayyarun fil fidyati baina thalathatil madhkurah. Orang yang melakukan satu perbuatan yang haram, ya,
untuk orang yang ihram ya, mukhayyarun, dia bebas pilih fil fidyah dalam membayar fidyah baina thalathati al-madhkurah di antara tiga perkara yang tadi ya. Nah, ini belum dijelaskan secara terperinci, nanti di pasal selanjutnya yaitu yang akan membahas secara ter terperinci ya. Baik, kemudian selanjutnya far'un lau fa'ala syai'an minal muharramati nasiyan au jahilan bitahrimihi wajabat wajabatil fidyah in kana itlafan kahalqi sya'rin wa qalami dhufrin wa qatli saydin. Nah, ini sudah kita bahas ya ketika bahas masalah memotong rambut ya. Lau fa'ala syai'an minal muharramat ya. Jikalau dia melakukan sesuatu dari yang haram tadi, nasian dalam kondisi lupa, au jahilan bitahrimi atau dia tidak tahu hukumnya, ya, wajabatil fidyatu tetap wajib bayar fidyah ingkana itlafan. Jika perbuatan haram itu kategorinya adalah merusak. Ya, kategorinya adalah merusak seperti apa? Kahal kisya'rid, dia memotong apa namanya? Memotong rambut. Nah, memotong rambut ini kan ada kategori merusak di situ, ya, itlaf. Maka dia tetap wajib bayar fidyah walaupun dilakukan dengan apa? Lupa atau dia tidak tahu hukumnya. Nah, berarti kalau tidak ada unsur itlaf seperti menutup kepala atau menutup wajah bagi wanita, maka itu dia tidak wajib bayar fidyah. Wa qala dhufrin dan memotong kuku, wa qatli saydin dan membunuh atau apa namanya? Membunuh hewan buruan, ya. Wala tajibu in kana tamattu'an, ya. Wala tajibu in kana tamattu'an dan tidak wajib jika kategorinya adalah tamattu'. Apa maksudnya tamattu di sini? Tamattu di sini adalah unsurnya bukan merusak, tapi unsurnya adalah bersenang-senang atau bermewah-mewah. Nah, gitu. Tamattu bersenang-senang ya. Seperti apa? Kalau besin memakai pakaian, ya bukan pakaian ihram, ya, pakaian yang muhit, pakaian yang muhit bil khait ya. Yang disebut dengan pakaian ya, baik itu berjahit ataupun tidak berjahit. Wa tatayyubin atau dia memakai wewangian. Nah, itu unsurnya tamattu. Nah, kalau unsurnya tamattu ini dia melakukan lupa atau dia tidak tahu hukumnya, maka dia tidak wajib bayar fidyah. Baik. Wal wajibu fi izalati thalati sya'ratin aw adfarin wilaan bittihadi zamanin wa makanin urfan fidyatun kamilah. Nah, wal wajibu fi izalati thalati sya'rat. Nah, yang wajib ya ketika dia menghilangkan tiga helai rambut atau tiga kuku ya wilaan secara berturut-turut ya dalam satu waktu di zaman dan gua makan ya dalam satu waktu dan tempat ya urfan ya, secara urf ya itu dikatakan satu waktu dan itu dikatakan satu tempat maka fidyatun kamilah dia wajib bayar apa fidyah secara utuh ya. Apa artinya berarti dia tadi apa namanya menyembelih ya kambing atau atau dia apa namanya memberikan makan ya tiga sok kepada enam fakir miskin di tanah haram kemudian atau dia berpuasa tiga hari ya. Nah itu namanya fidyatun kamilah. Nah dia dengan takhir ya baik yang itlaf atau yang tamattu di sini. Nah dia takhir dia mau zabah mau nyembelih atau dia mau memberikan makan atau dia mau apa mau berpuasa ya.
Dan to'am atau memberi makannya itu makanan pokok ya tentunya. Baik, kemudian wa fi wahidatin muddu ta'am. Ya, dan kalau misalkan yang dicopotnya itu cuma satu helai rambut atau satu kuku saja, ya, atau eh, tiga tapi beda tempat beda waktu, gitu. Ya tiga misalkan tapi beda tempat beda waktu. Nah maka wafi wahidatin muddu ta'am. Setiap satu kuku tadi ya itu bernilai dia harus membayar fidyah berapa? Yaitu, yaitu satu mud makanan. Ya satu satu mud. Dan berarti kalau dua kuku atau dua helai rambut itu berarti dua dua mud. Ya baik. Kemudian wadamu tarki ma'murin ka ihramin minal miqat. Nah, adapun dam meninggalkan salah satu yang diperintahkan, ya, ya. Dam salah satu apa meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Ya ihramin minal miqat seperti ya meninggalkan ihram dari miqat. Ihramnya bukan dari miqat, ya. Wa mabitin bi Muzdalifah wa Mina dan meninggalkan mabit di Muzdalifah maupun di Mina, ya. Mabit di Muzdalifah berarti malam ke-10, mabit di Mina berarti ketika ini ya, apa namanya? eh di hari-hari eh tasyrik itu, ya. Di malam-malam tasyrik itu kan. Kan paginya mau apa siangnya kan mau lempar jumroh kan. Waramyil ahjar dan melempar jumroh, ya. Nah, ini semua kan wajib ya. Wajib, ya. Wa tawafil wada, ya. Kadamit tamattu' wa qiran. Nah, sebagaimana jadi meninggalkan satu perkara yang wajib, ya, yang wajib kan kita sudah bahas ya. Dalam haji itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ya. Nah, ini yang wajib. Ihram dari mikot, yang mabit di Muzdalifah dan Mina dan melempar jumroh, kemudian ada tawaf wada juga. Itu seperti apa? Kadamit tamattu' wa qiran. Seperti damnya hajinya tamattu dan juga haji qiran. Itu apa? Zabhun. Yang pertama dia zabhun, menyembelih. Ya. Nah, berarti di sini damnya apa? Damu tartib ya. Nah, dia ter tertib, ya, berurutan. Dia berurutan. Kategorinya berarti tidak. Nah, dia kategori yang pertama ya, damu tartib. Ya, damu tartib di sini. Ini berarti kaitannya dengan tarku makmur atau tarku al wajib, ya, dan juga damu tamatu dan qiran, ya. Yang pertama apa? Dzabhu syatin tujzi'u udhiyatan fil haram, ya, yaitu menyembelih kambing, ya. Dia berurutan. Yang pertama dia menyembelih kambing yang sah dipersembahkan ketika berkorban. Fal wajibu 'alal ajizi 'an dzabhi fihi walau li ghaibati malihi wa in wajada man yuqriduhu aw wajadahu bi aktsara min tsamanil mithli. Nah, fal wajibu adapun ketika misalkan dia tidak mampu, fal wajibu 'alal ajizi 'an dzabhi fihi, ya, jika dia ya, dan maka yang wajib bagi orang yang tidak mampu untuk menyembelih di tanah haram
walau li ghaibati malihi, walaupun hartanya ada tapi tidak eh, di tempat lain gitu, bukan di situ gitu ya, di tempat lain. Hartanya tidak mungkin untuk diambil sekarang. Wa in wajada man yuqriduhu, walaupun ada yang mau meminjamkan, ya, ada yang mau meminjamkan. Aw wajadahu bi aktsara min samanil misli, atau ya dia menemukan tapi harganya di atas harga normal gitu, di atas harga rata-rata, ya, ya. Jadi wa in wajada man yuqriduhu, walaupun dia menemukan ada yang mau meminjamkannya dan dia tidak wajib untuk menerimanya. Ya, dia tidak wajib untuk menerimanya. Maka dia berpindah dari kewajibannya menyembelih kambing menjadi saumu ayyamin salasa, puasa, ya, apa, tiga hari, fauran ba'da ifram, ya, dia berpuasa segera setelah dia ihram, ya, wa qabla yaumin nahrin, dan sebelum, ya, sebelum hari tanggal 10, ya, jadi setelah ihram, jadi dia dalam kondisi apa namanya, berihram gitu ya, dia dalam posisi berihram dan sebelum hari nahar, yaitu hari tanggal 10. Misalkan yang tamatuk tadi, yang qiron tadi, ya, dia misalkan ihramnya ihram tamatuk, nah dia berarti ketika nggak bisa untuk apa, menyembelih, nah kan dia ada peluang waktu untuk dia berpuasa 3 hari segera, ya, setelah dia berihram, artinya kondisi masih ihram, ya, kondisi dia masih ihram. Qabla yaumin nahrin walau musafir, walaupun dia musafir. Fala yajuzu ta'khiru syai'in minha anhu. Maka dia tidak boleh mengakhirkan sesuatu, ya, mengakhirkan 3 hari tadi yang harus dilaksanakan ketika di tanah haramnya, ya, dalam kondisi ihram, ya, anhu, yaitu an yaumin nahrin, ya, dari hari hari nahar, atau tanggal tanggal 10, ya, 10 Dzulhijjah. Eh, kemudian, nah, li'annaha tasiru qada'an. Karena kalau misalkan dia melewati hari nahar, maka dia menjadi qada'. Dia menjadi qada'. Wala taqdimuhu 'ala al-ihram bil haji lil amil. Dan tidak boleh mendahulukan, ya, sebelum dia berihram. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Ya, berdasarkan ayat ini. Nah, di sini disebutkan thumma mahallu wujubihi ay as-shaum in qadira alaihi wa illa fal. Kalau misalkan wajib tadi sebelum hari tanggal 10 tadi, ya, ya, dan kondisi masih ihram, nah itu dia mahallu wujubihi in qadira alaihi, jika dia mampu. Fa in ajiza anhu, wa illa fala, wa illa fala. Kalau misalkan tidak mampu maka tidak wajib. Ya.
Nah, itu untuk ini ya, untuk tamattu ya. Dan nah, karena nah di sini nih, wahada mafrudun fil Qur'ani ya, wat tamattu'i wa ikhlafin nadhri wal fawat. Ya, ini wajib ya di dalam Al-Qur'an, yaitu untuk tamattu dan ketika dia tidak bisa menunaikan nazarnya, dan juga ketika dia tidak apa namanya fawat. Ya, fawat artinya dia tidak mampu meneruskan hajinya. Ya. Liannahu yumkinuhu iqa'u thalathati fil haji kama yu'lam min ibarati Abdi Rauf al-Mar'anifan. Amma tarkul mabitaini. Nah, ini yang apa untuk tamattu apa ikhlafun nadri wal fawat. Ya, ini mungkin ya ketika masih ihram dan dilaksanakan sebelum tanggal 10. Nah, adapun meninggalkan mabit ya. Lah, mabit aja malam tanggal 10 gitu kan. Gimana caranya puasa 3 hari sebelum tanggal 10? Waromi dan melempar jumroh. Wa tawaful wada wal miqat fil umrah. Taib. Maka apa? Ini semua nih yang meninggalkan wajib-wajib ini. Kan nggak mungkin dia melakukan puasa ya sebelum tanggal 10. Kayak misalkan melempar jumroh. Nah, wong jumrohnya saja setelah tanggal 10 kan. Mabit di Mina saja setelah tanggal 10 gitu kan. Tawaf wadanya juga sama. Ya. Maka di sini disebutkan fayasumu thalatha ba'da wujubid dam haitsu sya'a walau fi tariqihi lakin la yajuzu siyamuha fi tarki tawafil wada illa ba'da marhalatain. Ya. Nah, maka dia puasa 3 hari tadi, ya 3 hari tadi itu apa? Eh, Ba'da wujubid dam, setelah dia apa namanya diwajibkan atasnya untuk membayar dam, ya haitsu sya'a, terserah dia, ya terserah dia, walau fitorikihi, walaupun dia sedang di perjalanan menuju kampung halamannya. Lakin akan tapi la yajuzu siyamuha fi tarki tawafil wada illa ba'da marhalataini aw bulughihi maskanahu thumma yuftir biqadri masyafati watanihi. Baik. Jadi boleh walaupun di perjalanan. Ya, tapi jangan sampai diakhirkan sampai masuk ke apa namanya ke kampung halamannya gitu. Kalau di perjalanannya masih boleh. Ya. Nah, jadi ini untuk yang qabla yaumi nahrin ini untuk apa? Yang pertama untuk tamattu, yang kemudian yang kedua ikhlafun nadri, nah, yang ketiga adalah apa tadi? Dan al-fawat ya, al-fawat. Baik. Selanjutnya wa yalzamuhu aidan saumu sab'ati saumu sab'atin biwatanihi. Ya. Dan wajib untuk puasa 7 hari ketika di kampung halamannya. Ai idza raja'a ila ahlihi, ketika dia sudah kembali ke keluarga. Wa yusannu tawaliha katsalatah, dan disunahkan untuk puasanya baik yang 3 hari ataupun yang 7 hari tadi itu apa namanya terus menerus ya, tidak putus gitu ya. Ya 3 hari berturut-turut atau 7 hari berturut-turut itu sunnah ya, tidak wajib. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj, dan yang tidak bisa untuk menyembeli, ya maka fasiyamu thalathati ayyam, maka puasa 3 hari fil haji ketika haji, puasa berarti tidak roja'tum, dan 7 hari ketika pulang. Baik. Nah, selanjutnya Ustadz Afwan, ya mau tafadhol. motong. Boleh dijelasin sekali lagi Ustadz yang tadi Qobla Yaumin Nahar tadi.
Saya masih loading. Nah, jadi yang qabla Tadi yaumil nahar kondisi-kondisinya gimana? itu yang kalau tamattu kan dia tamattu dia umroh dulu kan. Mm-mm. Dia umroh dulu, habis itu dia ketika di Mekah dia baru ihram untuk haji kan. Mm-mm. Nah, apa namanya? Maka dia ihramnya bukan di tanggal 8 ya, tapi di ya misalkan sebelum tanggal 10 berarti dia berapa tuh? Kira-kira sebelum tanggal 10 ya berarti dia ihram buat hajinya di situ. Tanggal berapa kira-kira? Misalkan tanggal 5 ya, tanggal 5 ya. Tanggal 5 jadi dia ihramnya tanggal 5. Nah, nanti dia mulai puasa di situ setelah ihram. Ya. Oh, berarti Ustaz, untuk yang tamat tuh ini, Hmm. setelah dia selesai mengerjakan umrohnya, Ah, ah. dia harus langsung berihram lagi untuk haji gitu, Ustaz. Nggak harus kan, nggak harus. Tapi apa namanya? Misalkan dia ada waktu sebulan misalkan kan, ada waktu sebulan. Nah, nanti ketika menjelang pelaksanaan haji, nah dia apa namanya? Dia langsung berihram dan dia spare waktu gitu supaya dia bisa apa namanya? Puasa 3 hari tadi. Kalau misalkan dia tidak bisa ini ya, tidak bisa bayar tidak bisa menyembelih ya. Dia bisa menyembelih. Mhm. Nah, biar dia bisa puasa 3 hari sebelum tanggal 10, berarti dia spare waktu supaya dia bisa puasa 3 hari sebelum tanggal 10 gitu. Hmm. Nah, buat orang-orang yang datangnya agak mepet, Ustaz, dalam artian eh, mungkin dia eh, ya Jangan sebelum tamat tanggal tuh, 8 tapi di tanggal 6-nya gitu. berarti jangan tamat tuh, Hmm. ifrat. Ya. Kalau dia mepet ya, mepet ya ifrat. Ah, Walaupun sebenarnya dia masih ada kesempatan untuk bisa umroh dulu ya, Ustaz. hmm. Kesempatan buat umroh ya. Kan maksudnya umroh itu kan sebenarnya Hmm. waktunya Ya cuma sebentar sedikit ya. gitu. Nah, ya untuk menghindari ya berarti dia tidak ya kalau misalkan dia tidak mau terbebani tadi ya gitu. Kalau dia tidak mampu gitu kan maka ya Mhm. langsung haji aja, nanti umrohnya setelah haji kan bisa. Oh, gitu. Hmm. Berarti sebenarnya Hmm. eh, pertanyaan saya berikutnya adalah kalau seandainya si pelanggaran-pelanggaran ini dilakukannya eh, setelah tanggal sebelum tahallul pertama, Ustaz. Iya iya kan Nah tadi. itu, Nah kalau pelanggaran ini kan kita bicara pelanggaran, kalau tadi tamatu udah clear ya, mm-mm. tinggal dia bagaimana spare waktunya aja, mempersiapkan waktu supaya dia ihram dan bisa mampu puasa 3 hari sebelum tanggal 10. Kalau tamatu sudah clear. Nah, kalau untuk pelanggaran kan tadi pelanggaran ada yang tanggal malamnya tuh, misalkan dia nggak Mm-mm. mabit di Musdalifah dan Mm-mm. besoknya itu sudah hari terakhir, makanya dijelasin di sini bahwa dia puasanya bebas kapan saja, yang penting sebelum dia sampai ke apa namanya ke tempat kamu halamannya gitu. Berarti nggak harus Nah, di dalam saat dia betul manasiknya, Ustaz. Dalam artian kalau betul. setelah dia tahallul terakhir pun dia masih boleh untuk puasanya itu. Ah, nah Hmm, itu gitu. dijelasin sini di Fathul Muin, oke. Eh, apa namanya? Haitsu sya'a gitu kan. Ba'da wujubid dam haitsu sya'a walau fi tariqihi. Jadi dia boleh ya berpuasa 3 hari itu kapan saja ya, walaupun dia di dalam perjalanan menuju kampung halamannya. Nah, jazakallah khairan, Ustaz. Paham, Ya, paham. ya. Baik, setelahnya selanjutnya, nah kita masuk ke, nah di sini jimak ya. Kalau jimak berarti nah, vidya itu tertib wa ta'dil. Nah, ini kaitannya sama jimak ya, yaitu tertib dan ta'dil. Apa saja? Nah, ini beda kategorinya nih. Nah, wajibu ala mufsidi nusukin min hajjin wa umrati, dan wajib bagi orang yang merusak ya ibadahnya dan ibadah manasiknya ya, haji maupun umroh biwatin dengan berhubungan badan ya, dia wajib bayar apa? Badan ya, unta
ya, di sifatil udhiyah dengan eh, apa namanya eh, syarat-syarat ya unta yang diperbolehkan untuk dikorbankan ketika berkurban. Insya Allah nanti akan dibahas secara panjang lebar ya ketika bab udhiyah atau pasal udhiyah. Ya, apa saya syarat-syaratnya. Baik. Wa in kana nusuku naflan, walaupun ya hajinya atau umrohnya itu naflan, ya, sunnah, ya. Wa in kana nusuku naflan, walaupun tadi hajinya sunnah ataupun umrohnya itu pun juga sunnah. Makanya eh, kalau dalam perkara sunnah, ibadah sunnah, kita amiru nafsihi, ya, kita berhak untuk mau melanjutkan atau membatalkan. Nah, tapi kalau perkaranya itu haji dan umroh, nah ini dibedakan. Kita tidak boleh membatalkan. Ya, kita tidak boleh membatalkan dan harus terus melaksanakan haji atau umroh tersebut. Walaupun umroh sama hajinya tadi apa? Sunnah. Baik. Wal badanatu al muradatu al wahidu minal ibli dzakaran kana au unsa. Ya. Dan badanah yang dimaksud itu adalah al wahidu minal minal ibli, ya, satu dari unta, ya. Dzakaran kana au unsa. Baik unta betina, unta jantan ataupun unta betina. Jadi al-badanah di sini taknya untuk menunjukkan apa? Satu ya. Bukan tak yang menunjukkan tak marbutoh, artinya apa namanya? Unsa. Seperti Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Nah, itu sapi ya, sapi. Tapi tak di situ itu taknya namanya bukan tak untuk ini, bukan tak untuk muannas gitu ya. Tapi tak untuk wahdah gitu ya. Untuk menunjukkan satu. Karena jamaknya itu bakor. Ya, bakor itu sapi yang banyak. Nah, tapi kalau bakoroh itu satu satu sapi. Baik dia laki-laki atau jantan atau dia perempuan. Adapun apakah tafsiran kalau misalkan kita bicara tafsir Al-Baqarah yang dimaksud di dalam surat tersebut apakah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, nah, itu nanti itu maksudnya adalah ke penafsiran ya. Bagaimana nanti riwayat itu menjelaskan itu ya. Ketika misalkan menafsirkan itu sapi betina berarti memakai tafsiran tersebut. Tapi secara kata ya, secara kata nah, itu Al-Baqarah itu tidak eh, me, apa namanya bermakna sapi betina secara bahasa langsung gitu ya. Jadi kalau misalkan tafsirannya adalah sapi betina itu berarti tafsiran berdasarkan riwayat yang ada. Tapi kalau secara bahasa tidak menunjukkan secara langsung karena Al-Baqarah taknya di situ adalah menunjukkan satu bukan jenis, bukan jenis kelamin ya. Nah, al-banadah di sini juga tanya ini menunjukkan satu bukan menunjukkan jenis kelaminnya gitu ya. Maka disebut satu dari unta. Zakaron baik jantan atau unta atau betina. Baik. Faina ajaza anil badanah fabaqaratun. Kalau dia tidak mampu untuk apa namanya menyembelih unta maka dengan bakoroh satu sapi. Bakoroh di sini juga taknya bukan tak tak apa jenis ya, jenis kelamin bukan, tapi tak perempuan, eh, jantan ataupun betina ya. Fa'in ajaza anha fasab'u syiyah. Kalau misalkan dia tidak mampu maka dengan 7 kambing ya. Summa kalau nggak mampu juga summa yuqawwimul badanah. Nah, di sini. Nah, ini kita sampai sini namanya tartib ya. Ini namanya tartib. Berurutan. Pertama badanah ya, kemudian baqarah, kemudian sab'u syiyah.
Nah, baru di sini tsumma yuqawwim. Nah, di sini namanya ta'dil. Namanya apa? Ta'dil. Nah, kemudian baru dia hitung ya berapa harga badanah. Ya, berapa? Wa yatasaddaqu biqimatiha ta'aman. Nah, kemudian dihitung berapa barulah harganya itu disedekahkan. Ya, itu disedekahkan kepada fakir miskin. Nah kalau nggak bisa, tsumma yasumu an kulli muddin yauman. Nah, kira-kira harga badanah itu berapa? Harga bakoroh itu berapa? Enggak. Di sini yang jadi acuan, sudah. Yang jadi acuan itu hmm, ini ya, cuma badanah saja ya, cuma harga badanah, ya, harga unta, ya, harga harga unta yang jadi acuan, ya. Jadi acuan itu harga unta. Berarti kalau misalkan tadi nggak bisa, dia di harga itu berapa si untanya, nah kemudian disedekahkan harga tersebut, ya, uang tersebut. Nah, kalau nggak bisa untuk bersedekah karena nggak punya uang, maka ya sumu'an kulli muddin yauman. Nah, berarti kira-kira dari harga badanah tadi, kalau dikonversi ke makanan pokok, itu dapat berapa mud? Nah, misalkan dapat 60 mud. Misalkan ya. Karena konversinya ya perlu ada penelitian lagi ya. Nah, misalkan setelah dikonversi sekian hari, sekian mood. Nah, berarti satu mood itu merepresentasikan itu satu hari, ya. Misalkan keluar takaran 60 mood atau misalkan 80 mood atau misalkan 100 mood. Nah, segitulah dia wajib harus puasa. Satu moodnya ankul limuddin yauman. Ya, setiap moodnya itu apa merepresentasikan satu satu hari. Baik, wala yajibu syai'un 'alal mar'ah. Dan yang wajib itu apa? Bagi laki-laki. Ketika dia jimak yang wajib itu siapa? Laki-lakinya bukan perempuannya. Bal ta'tham. Nah, perempuannya tapi tetap berdosa. Nah, kemudian wa ulima min qauli bi mufsidi nusukin annahu yabtulu bil waqi. Nah, dan diketahui dari perkataanku yaitu mufsid nusuk ya perusak ibadah atau manasik haji atau umroh annahu yabtulu bi waqin bahwa haji dan umroh tersebut itu batal dengan eh, berhubungan badan tadi. Wa ma'adzalik akan tetapi yajibu mudhiyun fi fasidihi. Dia wajib untuk meneruskan haji dan umrohnya tersebut. Ya walaupun dihukumi batal, tapi tetap wajib untuk meneruskan. Wa qada'un fauran ya dan wajib untuk dikodok segera. Ya makanya harus sabar-sabar gitu ya bagi yang sudah nikah nih ya. Nanti ketika dia haji bareng, umroh bareng ya, sabar-sabar saja gitu ya. Kalau bisa memang dipisahkan. Tapi kalau nggak bisa ya harus sabar-sabar ya. Nanti setelah dia tahallul barulah boleh eh ya boleh ini ya berhubungan. Wa qada'un fauran dan dia wajib untuk mengkodok dengan segera. Wa in kana nusukuhu naflan walaupun ya ibadah haji dan umrohnya tadi apa? Itu sunnah. Hukumnya sama. Ya, hukumnya sama sebagaimana haji dan umroh wajib. Gitu. Baik. Kemudian hmm, liannahu wa in kana waqtuhu muwassa'an tadayyaqu alaihi bisyuru'i fihi. Nah, walaupun ya apa namanya? Waktuhu ya. Walaupun waktunya itu dia senggang apa namanya luas gitu ya. Eh maksudnya apa? Wa in kana waqtuhu muwassa'an. Yaitu maksudnya walaupun haji dan umroh itu dia wajibnya wajib muasa ya
boleh dilakukan kapan saja. Nah, tapi kenapa kok ketika kodok di sini harus segera? Karena dia sudah mulai, ya. Karena dia sudah memulai haji dan umrah tersebut, ya. Kemudian dia batal dengan berhubungan badan, ya, maka menjadi wajib mudhoyak, wajib yang sempit dan wajib langsung dikodok. Ya, misalkan tahun depannya dia wajib untuk mengkodok langsung. Ya, tadayaqu alaihi bisyuru'i fihi. Dia menjadi apa namanya? Tadayyak, menjadi sempit ketika dia sudah memulai hal tersebut. Ya, ya kayak kita gini, misalkan eh, kita berhak untuk, tapi ini kias mal farik sih. Cuma ya ibarat kata gini ya, kita sudah apa, walaupun wajibnya wajib muasa bisa kapan saja, ya haji bisa kapan saja, ya maksudnya bisa tahun kapan saja, kemudian umroh bisa kapan saja, ya tidak wajib harus di tahun ini atau tahun depan gitu kan. Itu wajibnya apa? Muasa. Tapi menjadi sempit dan wajib segera dilakukan karena dia sudah memulai. Dan kebetulan dia batal karena berhubungan badan. Ya. Wa naflu min dzalika yasiru bisyuru'i fihi fardhon. Nah, eh, sunnahnya, ya walaupun hajinya tadi dianggap sunnah dan umrohnya dianggap sunnah, ya karena dia sudah memulai maka dianggap menjadi apa? Wajib, ya dianggap sebagai wajib. Wajibul itmam, wajib untuk menyempurnakan. Kal fardi, sebagaimana ibadah wajib. Kalau ibadah wajib kan baik sholat, puasa, ya bukan cuma haji dan umroh saja. Kalau yang wajib itu, ya wajib untuk diselesaikan. Sedangkan kalau sunnah, dia amiru nafsi, secara asal dia amiru nafsihi. Dia boleh membatalkan, boleh melanjutkan. Tapi kalau haji dan umroh dia wajib melanjutkan, walaupun haji dan umroh tersebut apa? Sunnah, seperti dia haji yang kedua atau umroh yang kedua. Bi khilafi ghairihi minan nafli, berbeda dengan ibadah sunnah yang lainnya, yang mana dia amiru nafsihi, boleh membatalkan, boleh melanjutkan. Ya walaupun lebih afdolnya dia melanjutkan gitu ya. Baik, sampai sini dulu ya pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya. Kurang lebih mohon maaf, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup baca kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.